Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Al-Bahrain TV? Semoga hari-hari Anda penuh berkah dan semangat selalu. Kali ini Al-Bahrain TV akan menyajikan tayangan unik dan menarik yang dikemas dengan nuansa yang berbeda. Ya, saat ini pemirsa sedang menyaksikan program baru On The Spot versi Al-Bahrain. Tayangan On The Spot kali ini akan menyajikan 7 fakta unik seputar Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional atau FSLDKN. Bagi pemirsa yang telah berkecimpung di lembaga rohis tentu tak asing dengan istilah ini. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita simak 7 fakta unik seputar FSLDKN yang berhasil kami rangkum khusus untuk Anda. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari langkah susah, mungkin kita sudahlah lupa, sedekah lapangkan harta. Fakta unik pertama kita mulai dari asal-usul sejarahnya. Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional atau FSLDKN adalah bentuk koordinasi dakwah kampus se-Indonesia agar tercipta gerak dakwah yang teratur, terpadu dan kompak menuju umatan wahidah. Jika bakal lahirnya FSLDKN ini bermula dari sebuah acara sarasehan LDK yang pertama kali diadakan pada 14 hingga 15 Ramadan 1406 Hijriah atau 24 hingga 25 Mei 1986 oleh Jamaah Salahuddin di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Forum yang pembukaannya diadakan di Gedung Pertemuan UGM dan dilanjutkan di Pesantren Budi Mulya itu diikuti oleh 26 peserta utusan dari 13 LDK se-Jawa, termasuk salah satu diantaranya adalah perwakilan rohis Universitas Diponegoro yang dulu masih bernama LAI Undip Semarang. Pertemuan ini kemudian menghasilkan poin utama, yaitu perlunya meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar lembaga dakwah kampus, setidak-tidaknya antar fungsionaris LDK. Untuk itulah dibuat kesepakatan dengan membentuk 3 pembagian wilayah komunikasi dan koordinasi antar LDK, yakni wilayah bagian barat yang dikoordinasi oleh Salman ITB, wilayah bagian tengah yang dikoordinir oleh Jamaah Salahuddin UGM, dan wilayah bagian timur yang dikoordinir oleh UKI Unair. 1 tahun berselang, sarasehan LDK kedua digelar di kampus ITB Bandung pada tanggal 2 hingga 4 Januari 1987 dengan peserta lebih banyak dari pertemuan pertama di Yogyakarta. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 13 hingga 16 September 1987, pertemuan antar LDK ini kembali digelar di kampus Unair Surabaya. Tak kurang dari 30 LDK menghadiri pertemuan ini. Dan untuk pertama kalinya, pertemuan yang menghasilkan standar internal dan persamaan langkah LDK ini menggunakan istilah Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus atau FSLDK, serta dilaunchingnya logo FSLDK yang mirip lafaz Allah. Sejak pertemuan di Surabaya itulah, istilah Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional atau FSLDKN menjadi istilah paten yang terus digunakan hingga saat ini. Fakta unik FSLDKN kedua adalah seputar tuan rumah penyelenggara. Sejak dirintis tahun 1986 hingga tahun 2014, sudah 16 kali FSLDKN ini dikelar. Selama 16 kali acara itulah, Kota Bandung dinobatkan sebagai kota yang paling banyak menyelenggarakan FSLDKN, yakni sebanyak 3 kali. Sebagaimana data yang berhasil dihimpun dari sumber terpercaya, Kota Bandung pertama kali menjadi tuan rumah FSLDKN yang ketika itu masih menggunakan istilah sarasehan LDK yang kedua pada 2 hingga 4 Januari 1987 di kampus ITB. 7 tahun berselang, pada tahun 1995, kota ini kembali menyelenggarakan FSLDKN ke-9 yang bertempat di kampus Unisbah Bandung. Terakhir, kota yang kini dipimpin oleh tokoh muda Ridwan Kamil tersebut kembali dipercaya untuk menyelenggarakan FSLDKN ke-16 pada 15 hingga 18 Juli 2012 di kampus ITB yang dikenal dengan IMMS atau International Muslim Student Summit.
Maka tak heran, Jawa Barat sering menjadi tujuan favorit bagi LDK di provinsi lain saat melakukan studi banding. Tak terkecuali ketika Rohis Al-Bahrain Kelautan dan Formasi Perikanan FPIK Undip melakukan kunjungan ke ITB pada 24 September 2011. 4 bulan sebelum kedua Rohis jurusan yang kita cintai ini resmi bergabung menjadi lembaga dakwah tingkat fakultas di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip pada awal tahun 2012 lalu, yang kita kenal dengan nama LDK Al-Bahrain FPIK saat ini. Masih seputar tuan rumah penyelenggara, dari 16 pertemuan yang telah digelar dan terakhir kali dihelati Bandung tahun 2012, sudah 13 kota terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara FSLDKN. Sebanyak 16 kali pertemuan inilah FSLDKN juga sukses digelar di 3 zona waktu berbeda di Indonesia. Terakhir, wilayah Indonesia bagian timur diwakili oleh kota Ambon yang untuk pertama kali menggelar FSLDKN ke-15 di Universitas Patimura pada bulan Juli 2010 lalu. Digelarnya FSLDKN di 3 wilayah zonasi waktu di Indonesia ini membuktikan komitmen kuat FSLDK dalam melakukan pemerataan dakwah di Nusantara, sehingga diharapkan dapat memacu semangat aktivis dakwah kampus untuk menjadi pribadi yang baik, serta selalu semangat menyebarkan nilai-nilai Islam. Fakta unik tentang FSLDKN berikutnya datang dari kaum Hawa. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, disebutkan bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Maka tahukah Anda kapan kaum perempuan dilibatkan dalam perhelatan FSLDKN ini? Sebagaimana sebuah artikel terpercaya berjudul FSLDKN dari masa ke masa, kaum perempuan atau yang akrab disebut dengan akhwat mulai terlibat aktif sejak sarasehan LDK kedua yang digelar di kampus ITB Bandung pada tanggal 2 hingga 4 Januari 1987 silam. Sejak saat itulah, keberadaan kaum Hawa dalam percaturan dakwah kampus telah memberikan peran yang signifikan sampai saat ini. Hingga akhirnya, dibentuklah sebuah jaringan khusus yang kemudian kita kenal dengan nama Jarmusda atau Jaringan Muslimah Daerah. Fakta unik selanjutnya datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau disingkat dengan KAMI. Tahukah Anda bahwa organisasi dengan tagline Muslim Negarawan dengan jaket merah hitam ini bermula dari event FSLDKN, tepatnya pada FSLDKN edisi ke-10 yang digelar pada 25 hingga 29 Maret 1998 di Universitas Muhammadiyah Malang. FSLDKN yang dilaksanakan di Kota Malang ini menjadi FSLDKN yang cukup monumental karena pada waktu itu bersamaan dengan agenda reformasi sehingga suasana sidang sangat dipengaruhi oleh nuansa reformasi. Salah satu versi menyebutkan bahwa pada waktu itu beberapa aktivis LDK merasa riskan apabila LDK bergerak dalam aksi dan sangat memungkinkan terjadi tekanan dan bahkan pembubaran, yang tentunya hal itu sangat tidak menguntungkan bagi keberlangsungan dakwah kampus. Oleh sebab itu, agar LDK tetap aman, dibentuklah organisasi sayap yang berupa Kesatuan Aksi, yang kemudian dinamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Tak kurang dari 60 orang dari LDK atas nama pribadi membubuhkan tanda tangannya di awal pendirian KAMI ini. Dan sejak saat itulah, LDK akhirnya memposisikan KAMI sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak di luar kampus atau ekstra kampus dan menjadikan KAMI sebagai sayap siasi dakwah yang berdiri sendiri.
Fakta unik FSLDKN selanjutnya adalah konsep acara yang semakin variatif, seperti pada FSLDKN ke-16 di Bandung yang menyajikan ajang Indonesian Youth Muslim Creation Award bagi para pemuda muslim inspiratif, seminar kepemimpinan, Islamic Fair, hingga konferensi internasional. Tak jauh beda dengan FSLDKN ke-16, dalam FSLDKN ke-17 yang digelar di Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak pada 20 hingga 22 Februari 2015 juga akan mendatangkan sederet tokoh nasional seperti Wakil Presiden Yusuf Kala, Ustadz Bahtiar Nasyir, Dirut BI Kalbar, dan Kemenlu RI periode 2009-2014 Marty Talegawa. Tak hanya itu, untuk lebih merangkul semua kalangan, FSLDKN kini juga telah mengajak segenap masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam event nasional 2 tahunan itu, seperti pada FSLDKN ke-17 yang akan mengadakan bakti sosial serta aksi simpati kepada rakyat Palestina dan upacara penutupan di Taman Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak. Fakta unik terakhir seputar FSLDKN adalah sederet aksi dukungan yang diberikan oleh LDK-LDK yang tersebar di Nusantara. Menjelang FSLDKN ke-17 di Pontianak tahun 2015 ini misalkan, berbagai aksi dukungan mulai dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, bahkan orang tua pun ikut ambil bagian. Tak terkecuali bagi lembaga dakwah kampus kita tercinta Al-Bahrain FPIK. Meski tidak mengirimkan delegasi untuk ikut langsung ke Kalimantan, lembaga dakwah tingkat fakultas di Undip yang baru berdiri pada 12 Januari 2012 lalu tersebut turut memberikan dukungannya untuk acara FSLDKN ke-17 dalam bentuk aksi seremonial singkat dengan menggunakan kertas bertuliskan "We Support FSLDKN 2015" yang berarti kami, saya dan Al-Bahrain FPIK mendukung FSLDKN 2015. Sederet mahasiswa ikut ambil bagian dalam dukungan ini. Pengurus LDK Rohis FPIK Universitas Brawijaya, Foxy, juga turut ambil bagian dalam aksi ini. Tak cukup sampai di situ, sebagaimana yang dilansir di laman resmi www.albahrain.undip.ac.id, orang nomor 1 di kampus berikon Pangeran Diponegoro, Rektor Undip, Profesor Sudarto, juga turut memberikan dukungannya bersama Al-Bahrain FPIK dalam sebuah foto yang diunggah ke sosial media. Pemirsa, itulah 7 fakta unik seputar FSLDKN versi Al-Bahrain. Semoga tayangan tersebut mampu menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tayangan On The Spot versi Al-Bahrain lainnya.